terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif atau DO, terus ada siklus Krebs, dan yang terakhir ada rantai transport elektron. Terus yang kedua ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah proses katabolisme yang tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi anaerob terjadi pada bakteri, ragi, dan organisme prokaryotik ataupun makhluk hidup uniseluler yang berada pada lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah. Menjelaskan definisi sistem transfer elektron. Rantai transfer elektron merupakan serangkaian rantai dalam membran yang terdiri dari protein kompleks yang mentransfer elektron dari donor elektron menuju akseptor elektron melalui reaksi redoks. Transfer elektron ini akan mentransfer proton melintasi membran. Transfer elektron merupakan salah satu proses dalam respirasi aerob, yaitu serangkaian peristiwa pemindahan elektron untuk membentuk air dan ATP serta melepaskan sejumlah energi dalam bentuk panas. Selanjutnya, transfer elektron ini berfungsi untuk mengoksidasi senyawa NADH atau NADPH 2 kali dan FADH 2 kali menghasilkan ATP. Dalam rantai transfer elektron, elektron bergerak di sepanjang serangkaian protein untuk memindahkan ion hidrogen atau proton melintasi membran mitokondria. Untuk tahapan rantai transfer elektron terjadi melalui kompleks 1, NADH dehidrogenase. Terdapat NADH dan FMN. Kompleks 2, suksinat dehidrogenase. Terdapat FADH 2 kali. Kompleks 3 dan sitokrom C melalui koenzim Q. Yang keempat, kompleks 4. Terjadinya sistem transfer elektron. Transfer elektron terjadi pada sebagian sel yang disebut mitokondria. Salah satu materi penyusun sel adalah mitokondria. Bagian jenis sel ini dapat ditemukan pada sel hewan, sel tumbuhan. Proses transfer elektron berlangsung pada mitokondria, tepatnya pada bagian membran dalam mitokondria atau kista. Bagian membran dalam mitokondria tersusun atas fosfolipid bilayer, koenzim Q, sitokrom C, ATPase, dan kompleks protein. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses perubahan NADH menjadi ATP. Proses yang terjadi pada tahapan transfer elektron diawali dari NADH diuraikan menjadi NAD+, yang membuat elektron hasil dari reaksi masuk ke kompleks protein 1, kemudian dikirim ke koenzim Q. Saat elektron melewati kompleks protein 1 akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Elektron dari koenzim Q dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3 akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matrik mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4 akan mengeluarkan satu atom hidrogen. Setiap ion hidrogen yang dihasilkan akan dibawa masuk ke dalam matrik mitokondria melalui ATPase. Setiap satu atom hidrogen yang masuk akan mengubah satu ADP menjadi satu ATP. Kemudian elektron akan bereaksi dengan ion hidrogen dan ditangkap oleh oksigen dan menghasilkan molekul air atau H2O. Oksigen berperan sebagai aseptor atau penangkapan elektron terakhir. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 3 sehingga akan membentuk 3 ATP untuk setiap perubahan satu molekul NADH. Pada akhirnya untuk setiap NADH menghasilkan 3 ATP. Perubahan NADH menjadi ATP. Pertama, FADH2 diuraikan menjadi FAD+. Kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2, kemudian ke koenzim Q dan berikutnya ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3 dikeluarkan satu ion hidrogen. Elektron dari sitokrom C dibawa ke matrik mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4 juga dikeluarkan satu atom hidrogen. Setiap atom hidrogen yang berbentuk kemudian akan masuk ke ATPase yang mengubah ADP menjadi ATP. Selanjutnya, elektron akan bereaksi dengan ion H+ dan ditangkap oksigen melalui H2O.
Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 untuk setiap satu molekul FADH2. Jadi, hasil dari perubahan untuk setiap satu FADH2 menghasilkan 2 ATP. Hasil akhir sistem transfer elektron. Pada akhir proses transfer elektron dihasilkan produk berupa energi ATP, di mana hasil akhir transfer elektron berupa 34 ATP. Selain energi ATP, hasil akhir transfer elektron juga berupa produk 6H2O. Transfer elektron sering disebut juga sebagai fosforilasi oksidatif. 3. Rangkuman hasil akhir dari glikolisis, TO, siklus Krebs, dan sistem transfer elektron yaitu yang pertama hasil akhir glikolisis yaitu asam pirufat atau sejumlah 2, adenosin trifosfat atau ATP sejumlah 2, NADH atau nikotinamida adenin dinukleotida atau sejumlah 2. 2. Dekarboksilasi oksidatif asam pirufat merupakan tahapan mengubah 2 asam pirufat yang berasal dari glikolisis menjadi 2 asetil KO-A. 2 asam pirufat akan berikat dengan koenzim min-A atau KO-A dan menjadi 2 asetil KO-A dengan hasil samping berupa 2 NADH dan 2 CO2. Dengan demikian, hasil akhir dari dekarboksilasi oksidatif asam pirufat adalah 2 asetil KO-A, 2 NADH dan 2 CO2. 3. Siklus Krebs menghasilkan produk berupa NADH, FADH2, GTP atau ATP, dan karbon dioksida atau CO2. 4. Pada akhir proses transport elektron dihasilkan produk berupa energi ATP, di mana hasil akhir transport elektron berupa 34 ATP. Presentasi